bidang keilmuan yang mempelajari rangkaian listrik. Tidak jarang digunakan matriks untuk menghitung besaran-besaran yang ada di dalamnya. Jadi di sini fungsinya matriks adalah menghitung atau mencari ya, mencari besaran atau variabel yang ingin diketahui. Untuk mempermudah dan mencari nilai tersebut digunakan proses operasi baris elementer atau OBE dalam matriks hasil transformasi SPL. Kita baca lagi. Ini adalah dalam bidang elektro ya. Matriks buat apa sih? Dalam bidang keilmuan elektroteknik seperti teknik elektro, teknik tenaga listrik maupun teknik telekomunikasi, rangkaian sederhana. Rangkaian sederhana ini bisa resistor, itu ya, yang kelistrikannya arus lemah atau DC, adalah dasar dari pembelajarannya. Rangkaian-rangkaian listrik yang kita jumpai selama ini menggunakan prinsip hukum Kirchhoff. Apa sih hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff itu yang berlaku pada rangkaian listrik. Ini terdapat dua hukum Kirchhoff, yaitu hukum pertama dan hukum kedua. Dengan menerapkan kedua hukum tersebut akan didapatkan sebuah persamaan linier. Oke, hukum Kirchhoff yang pertama itu tentang arus masuk dan arus keluar. Jadi Kirchhoff katakan arus yang masuk pada suatu rangkaian itu nilainya sama dengan arus yang keluar. Jadi kalau misalkan ada rangkaian seperti ini ya, misalnya kabel, sini ada resistor, ini ada cabangnya dua ya, satu ke atas, satu ke bawah. Nah, yang masuk itu yang ini, yang in. Nah, dua ini adalah yang out. Nilainya itu sama. Itu kata Kirchhoff 1. Kalau Kirchhoff 2 dia bilang looping. Ya, akan kita bahas nanti. Setelah itu, jika terdapat sebuah loop, maka hanya terdapat satu persamaan linier saja. Namun jika ternyata terdapat banyak loop, maka persamaan linier yang dibentuk juga banyak sama seperti loop yang ada. Dengan banyaknya persamaan linier tersebut mengakibatkan terbentuknya sistem persamaan linier atau SPL. Loop ini rangkaian ya, rangkaian tertutup. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linear terdapat banyak cara. Cara yang paling umum yaitu substitusi dan eliminasi. Apa itu substitusi? Substitusi itu adalah memasukkan nilai ya, atau menginput nilai ke dalam sebuah variabel. Misalkan diketahui 2x. Nggak bisa nyoret. 2x gitu ya. X ini kan variabel. Misalkan diketahui nilai X-nya 4, berarti kita substitusi angka 4 ke dalam X. Jadi 2 dikali 4, itu 8. Itu maksudnya ya. Dan eliminasi. Eliminasi ini adalah menghilangkan salah satu variabel dari sebuah sistem persamaan linear. Untuk kasus SPL, 2, 3, dan 4 variabel, cara substitusi dan eliminasi ini mungkin masih sangat efektif dan mudah. Namun bagaimana jika terdapat sistem persamaan linear dengan 10 variabel? Nah, kalau variabelnya masih sedikit, tadi yang dia bilang ya, 1, 2, 3, dan 4, misalkan X, Y, atau Z, itu masih bisa menggunakan substitusi eliminasi. Tapi bagaimana jika variabelnya sampai lebih dari 4, atau bahkan sampai 10 variabel? Nah, bisa kita gunakan matriks. Nah, matriks ini ya. Nah, dia katakan jika menggunakan substitusi dan eliminasi akan semakin lama waktunya untuk menyelesaikan. Terdapat cara yang membuat waktu pengerjaan relatif lebih singkat dan akurat, yaitu menggunakan matriks OBE, inverse, corner, dan lainnya.
Namun yang akan dibahas di sini adalah tentang objek. Oke, kita lanjut lagi sini ya. Nah, ini matriks. Oke, saya minta tolong baca. Ini koseknya gabung ya. Berarti seharusnya ada Muhammad Nabil. Ada Muhammad Nabil di sini. Sudah hadir Muhammad Nabil? Belum ada ya? Udah 2 kali alfa loh Muhammad Nabil. Yang satunya deh Nabil. Nabil ada nggak? Udah hadir belum Nabil? Ini juga Nabil. Ada dua-duanya. Siapa ya? Tolong baca ya Rio aja deh. Rio. Rio baca Rio. Baik, Bu. Iya. Matriks merupakan kumpulan karakter-karakter yang dapat berupa huruf, angka, Mm-mm. maupun simbol-simbol yang Mm-mm. membentuk segi empat yang digambarkan dalam kurung siku. Dimensi matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Oke, terima kasih. Ini udah kita bahas ya kemarin ya. Angka itu adalah konstanta, simbol adalah variabel. Ini bentuk umumnya. Ini juga sudah kita bahas baris ataupun kolom ya. Kalau yang mendatar, jangan lupa itu adalah baris. Kalau yang tegak lurus atau vertikal itu adalah kolom. Ya. Baris. Enak nih sini. Baris. Kolom. Oke. Metrik itu hurufnya besar ya, kapital. Baris matriks adalah serangkaian elemen dengan posisi lurus dari ujung kiri ke ujung kanan. Ini adalah baris ya, dari kiri ke kanan. Sedangkan kolom dari atas ke bawah ya. Sehingga membentuk sebuah rangkaian matriks A11, A12, A13 merupakan baris matriks yang pertama. Karena yang ditulis awalan ini adalah baris. Baru ditulis kolomnya. Satu itu melambangkan baris. Sedangkan yang belakang ini adalah kolom. Berarti kalau A11, A21, A31 berarti kolomnya adalah yang pertama. Dan seterusnya ya. Di mana untuk setiap AIJ melambangkan elemen matriks A pada baris ke I dan kolom ke J. Ukuran atau orde, ini sudah kita bahas kemarin ya, orde 2x2, 3x3. Oke, sekarang kita ke soal. Ini orde berapa? Orde berapa? 2x3. 2x3, Bu. 2x3, Bu. 2x3. Oke, sudah paham ya untuk mengetahui ordenya berapa. Ini semua sudah ada angkanya dan tanpa variabel ya. Jadi tidak ada variabel X, Y, ataupun Z. Nama matriksnya M terdiri dari ini 2 baris dan 2 kolom sehingga berorder 2. Oh, ini kayaknya typo deh. Ya, harusnya kolomnya 3 ya. Elemen yang menempati baris 2, kolom 1 pada matriks adalah 9. Baris kedua, kolom
ke 1. Ini juga kayaknya kebalik deh. Dia menempati baris 2, kolom harusnya kan baris 2, kolom 1 ini 20 ya harusnya. Oke. Itu adalah penjelasan saja ya. Kita ke jenis-jenis, ini juga sudah kita bahas ya. Nanti kalian bisa baca lagi untuk mengingat. Ini ada bujur sangkar. Bujur sangkar itu ideal ya, dengan kolom dan baris itu sama. Metrik diagonal itu diagonalnya 0, di mana I dan J sama. Metrik identitas, diagonal seluruh diagonalnya adalah 1. Diagonal itu garis miringnya ya. Ditarik dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah, itu diagonal. Metrik satuan yang elemennya hanya berisi angka 1 atau 0. Metrik segitiga ini juga kita bahas ya. Simetri bujur sangkar di mana untuk setiap elemen pada indeks baris I kolom J ini nilai yang sama. Simetris dia bentuknya. Oke, ini adalah istilah pada matriks. Kita perhatikan ya, ini istilahnya. Transpose matrix dinotasikan dengan A pangkat T. Transpose matrix A dapat dilakukan dengan mengubah baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks A, T. Jadi kalau kita dapat soal matriks, misalkan diketahui matriks A sama dengan, saya kasih contoh orde 2 kali 2. Aduh. Misalkan 2, 1, 3, 4. Kalau kita transpose, berarti menjadi, dia bilang lakukan baris menjadi kolom. Baris ini kan 2 sama 1 ya. 2 sama 1, iya 1 baris. Berarti dijadikan kolom ya, 1 kolom. Jadi 2, 1, 3, dan 4. Nah, ya. Jadi baris pertama itu kan 2 sama 1. Baris kedua 3 dan 4. Ketika ditranspos, dibalik yang awalnya baris pertama 2, 1, menjadi sebuah kolom. Kolom 1. Itu 2, 1. Kolom kedua 3 dan 4. Itu transpos. Ya. Kita ke determinan. Determinan matriks merupakan suatu fungsi skalar dengan domain matriks bujur sangkar. Determinan pada matriks digunakan dalam menganalisa suatu matriks seperti memeriksa atau tidaknya inverse suatu matriks. Jadi misalkan yang tadi ya, saya ambil yang pertama 2, 1, 3, 4, dikali silang lalu dikurang. Itu determinan, berarti 2 dikali 1 dikurangin, 2 kali 4. Ini kali silang gini ya determinannya. 2 kali 4, 1 kali 3. Itu determinan. Jadi determinan, ya, gimana? Suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh, ya, oke. Saya lanjut ya. Oh, tadi baru join ya? Oke, saya lanjut ya. 2 kali 4 berarti 8. 1 kali 3, 3. Berarti 8 dikurang 3 sama dengan 2 kali 4 dikurangin 1 kali 3. Sama dengan 8 dikurang 3. Sama dengan 5. Nah, berarti det atau determinan A
sama dengan 8. Jadi awalnya dia bentuknya matriks, dirubah menjadi bentuk skalar atau angka konstanta. Ya, itu determinan. Balikan matriks. Jika terdapat matriks bujur sangkar A dan B dengan orde yang sama, misalkan orde A 2 kali 2, B 2 kali 2, dan ini adalah metrik identitas. Jika terdapat persamaan A dikali B sama dengan I, maka dapat dikatakan bahwa B adalah inverse dari A, dan A adalah inverse dari B. Inverse dinotasikan dengan pangkat negatif 1. Dalam kasus ini, A inverse sama dengan B atau kebalikan. Ini nanti kita bahas ke soal aja ya, inverse, metrik inverse. Ini minor. Minor suatu elemen X pada suatu matriks adalah determinan dari suatu matriks yang didapatkan ketika baris I dihapus dari matriks. Dan kolom J dihapus dari matriks, di mana I dan J adalah posisi elemen dikali pada matriks. Jika terdapat matriks A, ini contohnya. Ini matriksnya orde 3 kali 3. Pada matriks A, maka minor elemen 2 yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-1, diberi simbol dengan M11, yaitu 1640. Jadi yang dihapus itu adalah baris ke-1 dan kolom ke-1. Tersisalah minornya, ini dia. Ya, sisanya di sini. Nah, setelah minor yang sudah dapat, kita cari determinan. Jadi minor itu adalah gabungan ya, gabungan dengan determinan. Nah, ini tinggal kita kalikan silang. 1 kali 0 sama dengan 0, 6 kali 4 sama dengan 24. Hasilnya negatif 20. 0 dikurang 24. Serupa dengan minor elemen 3. Elemen 3 itu ini ya, elemen 3 itu 4, 6, 1, 0. Berarti yang dihapus adalah si baris pertama dan kolom kedua. Nih. Tergantung minor mana yang diinginkan ya. Kebetulan di sini minor 1, minor 11 atau elemen 2, dan M12 minor elemen 3. Itu ya. Jadi tergantung soalnya yang dicari itu minor berapa. Dengan cara yang sama didapatkan. Nah, ini kalau untuk mencari minor yang lain ya. Misalkan M13 berarti mencari minor, misalkan M13 ini elemen 4 ya. Berarti mencari minor 13. Kalau 13 berarti kita hapus baris pertama, kolom ke-3. Berarti kan sisanya adalah 4114. Kita kalikan silang. Ya. 4 kali 4, 16. 1 kali 1, 1. Jadi 16 dikurang 1, 15. Ini hasilnya. Minor 13. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ya. Berarti sudah jelas dan paham. Kita ke kofaktor. Saya minta bantuan. Tolong baca Nur Alfiah dia. Kofaktor. Setelah mendapatkan minor dari masing-masing elemen, matriks dapat ditentukan nilai kofaktor masing-masing. Cara mencarinya adalah dengan mengalihkan masing-masing nilai minor di atas dengan tanda tempat masing-masing elemen. Adapun tanda tempatnya dapat dilihat pada gambar berikut.
Oke, terima kasih. Oke, tadi kita sudah dapat minornya ya, dari setiap elemen. Selanjutnya kita akan mencari nilai kofaktor dari metrik tersebut. Nah, ini kofaktornya dia ada dua sifat ya, positif dan negatif. Dan ini berurutan, positif, negatif, positif di bawahnya. Jadi tidak ada tanda yang sama dan berdekatan. Ya, di mana hal tersebut sama saja dengan mengalihkan minor untuk tiap baris I dan kolom J dengan min 1 atau pangkat I plus J. Jadi berdasarkan tanda yang ditempatkan, dapat dicari nilai kofaktor dari masing-masing elemen. Untuk selanjutnya akan diberikan simbol untuk nilai kofaktor masing-masing elemen dengan C, I, J, di mana I menandakan baris, J menandakan kolom. Jadi untuk setiap elemen di atas kita dapatkan harga kofaktor sebagai berikut. Oke, minor sudah ada, kita cari kofaktor dari setiap elemen. Nah, kofaktor ini ininya ya, sifatnya. Apakah dia positif atau negatif, tergantung dari elemen. Misalkan yang pertama ini adalah kofaktor atau C11, kofaktor dari elemen 11 atau elemen yang pertama. Sifatnya positif, kita lihat ke bentuk kofaktor tadi yang ini ya. Yang pertama adalah C11. Ini C11, C11. Duh, nggak bisa kecil dia. Ini berarti yang ke bawah kolom ke masih yang pertama, tapi baris kedua berarti ini C2. Aduh, 21, ini C31. Kalau yang negatif, sebelahnya C11 adalah C21. Karena kolomnya sudah masuk yang kedua. Terus bawahnya positif, berarti ini masih kolom kedua, tapi barisnya yang kedua, C22. Yang bawahnya C, kolomnya masih sama 2, barisnya 3. Sorry. Ya, saya kembali. Ini C baris dulu ya, C11, C21, C31 yang ini. C12, C22, C32. Baris dulu. Yang sebelahnya berarti C13, C2, 3, C3, 3. Oke, kita balik ke kofaktor yang ini ya. C11 dia positif. C11 positif ya. Terus C12 positif. C12 baris 1 kolom kedua. Oh, ini tipe lagi dia nih. Ini harusnya negatif ya. Ya kan ini negatif di sini. Terus C13. C13 positif. Benar nggak? C13 positif. Oke ya. Ini juga positif. Kita cek. C11 determinannya berarti 1 kali 0, 0. 6 dikali 4, 24. Jadi 0 dikurang 24. Kofaktornya tulis positif. Ya, pengalinya. Jadi minus 24 dikali positif hasilnya minus 24. Itu C11. C12 kofaktornya negatif. Kita kalikan atau determinankan. 4 kali 0 hasilnya 0. 6 dikali 1 hasilnya 6.
karena ini dikurang ya, jadi 0 dikurang 6. Hasilnya minus 6 dikalikan kofaktor negatif. Hasilnya positif 6. Sampai sini paham? Lanjut ya. C13, kita cek kofaktornya di sini positif. Benar nggak? C13. Oke, positif ya. Benar. C13 positif. Kita determinankan 4 kali 4, 16. 1 dikali 1, 1. Sehingga 16 dikurang 1. Hasilnya positif 15. Cek lagi. C21. Kofaktornya negatif. Ya, C21 negatif ya. Kita determinankan 3 kali 0, 5 kali 4. Berarti 0 dikurang 20. Hasilnya positif 20. Karena negatif 20 dikali negatif. Selanjutnya C22 positif. C22 ya, benar ya. C22 positif. Determinankan 2 kali 0, 5 kali 1. Sehingga 0 dikurang 5. Hasilnya negatif. Benar ya. C23. Nih, negatif. C23. C23 negatif, determinankan 8 dikurang 3. Sehingga hasilnya minus 5. 3 lagi. C31. C31 positif, C32 negatif, C33 positif. Positif, negatif, positif. Oke ya. Ini minornya, minor dari C31. Itu 3 kali 6, 5 kali 1 kita determinankan. 18 dikurang 5 hasilnya positif 13. Yang ini 12 dikurang 20 hasilnya positif 8. Benar. 2 kali 1, 3 kali 4. 2 dikurang 12 hasilnya minus 10. Oke. Itu adalah determinan kofaktor. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, kita ke poin ini. Matriks kofaktor. Kita baca dulu. Setelah mendapatkan nilai kofaktor dari masing-masing elemen matriks, maka akan dapat disusun setiap nilai kofaktor tersebut. Nah, berarti nilai dari kofaktor dari minor di setiap elemen ini kita susun sesuai dengan urutannya. C11 diletakkan di baris pertama kolom pertama, C12 diletakkan di baris pertama kolom kedua. Berarti min 24 terus dia ke kanan kolomnya 6. Ya. Itu adalah matriks kofaktor. Ini hasilnya. Jangan lupa dirubah ke bentuk matriks lagi. Oke, ke adjoint matrix. Saya minta bantuan, tolong baca Miftahul Ulum. Adjoint matrix. Adjoint matrix, jika kita sudah mendapatkan matriks kofaktor atau C, maka sudah bisa didapatkan adjoint matriks tersebut. Adjoint matriks bujur sangkar sama nilainya dengan transpose dari matriks kofaktor. Jadi dengan mencari transpose dari matriks kofaktor, kita sudah mendapatkan nilai adjoint matriks. Transpose dari matriks C adalah sebagai berikut. Nah, iya ini ya. Berarti hasilnya sama. Coba kita cek. Tapi kalau di adjoint ini dia dibalik tadi yang tadi ya, yang transpose. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Mana tadi transpose? Nih, yang pertama ini ya. Dia bilang untuk merubah transpose, mengubah baris menjadi kolom dan sebaliknya. Kita sudah dapatkan tadi matriks kofaktor. Baris pertama ada min 24, 6, dan 15. Karena diadjoinkan,
awalnya dia mendatar sebagai baris, dirubah menjadi adjoin, bentuknya tegak lurus, menjadi sebuah satu kolom atau kolom pertama. Nah, itulah yang dinamakan adjoint matrix. Adalah hasil dari kofaktor yang ditranspozkan. Ya, ini keywordnya. Adjoint matrix adalah kofaktor yang ditranspos. Oke. Tadi kita bahas tentang ini ya, istilah. Sekarang kita bahas tentang operasi. Operasi dari matriks itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama seperti matematika dasar ya, perkalian, atau bahkan mungkin perpangkatan, ya, atau pembagian juga bisa. Nah, penjumlahan, pengurangan, nah ini disesuaikan dengan titik yang sama atau baris yang sama. Jadi kalau misalkan ada dua matriks mau ditambahkan, berarti dijumlahkannya itu dengan baris dan kolom yang sama. Contohnya seperti ini ya. Di mana matriks C itu adalah hasil penjumlahan dari matriks A ditambah B dengan menjumlahkan baris yang sama dan kolom yang sama. Jadi contohnya misalkan ada matriks 1, 2, 3, 4. Ini matriks A ditambah matriks B 5, 6, 7, 8. Nah, ini kita tambahkan menjadi matriks C dengan baris dan kolom yang sama. Di matriks A, baris pertama, kolom pertama itu ada angka 1. Terus di matriks ke B, baris pertama dan kolom pertama ada angka 5. Berarti kita tambahkan 1 ditambah 5, hasilnya 6. Begitu pula seterusnya, 2 ditambah 6, 8. 3 tambah 7, 10. 4 tambah 8, 12. Bu, kalau ordenya sama seperti itu, kalau ordenya beda, bisa nggak Bu? Tidak bisa. Jadi ini harus dengan orde yang sama. Jadi kalau ordenya 2 kali 3 dengan orde 3 kali 2 itu tidak bisa. Pengurangan pun juga sama ya sifatnya. Cara operasinya sama seperti penjumlahan. Untuk perkalian, mengkalikan matriks dengan skala dapat dituliskan. Oke, ini perkalian matriks biasanya dengan koefisien. Misalkan matriks A 1, 2, 3, 4 dikalikan koefisien 2. Sudah tinggal dikalikan angkanya setiap baris dan kolom. 1 dikali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Itu adalah perkalian matriks dengan skala. Kita lanjut ke perkalian matriks dengan matriks. Kalau perkalian matriks dengan matriks, apabila A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks berordo N kali P. Jadi di sini yang sama adalah kolom matriks A dengan baris di matriks B. Maka hasil perkalian matriks A dengan B, misalnya C hasilnya, adalah matriks berordo yang baru, yaitu M dikali P. Jadi N-nya hilang. Menghasilkan ordo dengan baris B dan dikali kolom dari matriks A. Misalkan di sini ada kebetulan matriksnya sama, ordo 2 kali 2. Ini dikalikan dari setiap baris dan kolom yang sama. Misalkan A11 dikali B11,
ini pada baris pertama, kolom pertama berlaku A11 dikali B11. Jadi dari matriks A, baris pertama, kolom pertama dikalikan dengan angka dari matriks B, kolom baris pertama, kolom pertama. Ditambah dengan A12 dikali B21, yaitu angka matriks A baris pertama kolom kedua. Yang ini dikalikan dengan matriks B baris kedua kolom pertama yang ini. Ya, jadi matriks C-nya adalah ini. Matriks pertama sebagai baris dikalikan dengan matriks kedua atau matriks B, pengalinya adalah kolomnya. Itu ya, itu berlaku di matriks C baris pertama kolom. Contoh, kita masukkan angka ya. Misalkan A-nya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Oke, kita cari matriks C-nya. Dari baris pertama, kolom pertama, A11, berarti 1 ya. 1 dikali B11, 4. Ditambah A12, berarti 2. Aduh, ini nggak cukup. Saya di ini aja deh. Pakai PowerPoint ya. Bisa nggak ya? Matriks A, 1, 2. Kelihatan nggak papan tulis saya? Oke. Kelihatan, Bu. Oke, makasih. 4, 3, 2, 1. Nah, kita disuruh mencari nilai dari perkalian ya. Perkalian matriks untuk orde C, untuk matriks C sama dengan A dikali B. Oke, sehingga matriks C sama dengan A11 dikali B11. A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21. Oke, untuk baris pertama A11 berarti yang ini 1 B11 yang ini ya. Ini 1 sama 4. A12 bar A baris pertama kolom kedua berarti di gambar ini.
Oke. A11, B11, A12, B21. A12, B21. Oke. Yang bawahnya A21, yang ini ya. A21, B11 sama A22 dan B21. Nah, ini adalah C11 sama C21. Sekarang yang sebelahnya, yang pakai yang ini, 3 sama 1. Di kolom kedua matriks B. Terus sekarang dari awal lagi ya, matriks A-nya berarti A11 dikali B2, bukan 2. A11, A11, B12 ditambah A12, B-nya 22. Ya, A11, B12, A12, B22. Oke. Yang untuk C22, A21 dikali B12 ditambah A22 dikali B22. Oke. A21, B12, A22, B22. Ya. Sehingga nilai matriks C-nya sama dengan A11 adalah 1 dikali B11, 4 ya. Ditambah A12 adalah matriks A baris pertama kolom ke-2. Berarti 2 dikali B21 matriks B baris kedua kolom ke-1 yaitu 2. A21 baris kedua kolom ke-1 3 dikali B11 4 ditambah A22 4 B21 matriks B baris kedua kolom ke-1 2. Yang ini A11 1 B12 3 ditambah A122 B22 1 ya. Lagi yang ini A21 3 B12 3 ditambah A22 4 dikali B22 1. Oke, cek. Ada yang salah nggak? Sehingga hasilnya matriks C sama dengan 1 dikali 4, 4 ya. 4 ditambah 2 kali 2, 4. Berarti 4 tambah 4 adalah 8. Di baris kedua, 3 kali 4, 12. 12 ditambah 4 kali 2, 8. 12 ditambah 8. Hasilnya 20.
Yang ini 1 kali 3, 3 ditambah 2 kali 1, 2. Jadi 3 tambah 2, 5. Yang bawahnya 9, 3 kali 3, dan ditambah 4 kali 1. 4, 9 tambah 4, 13. Ini adalah hasil perkalian A dan B. Sampai sini ada pertanyaan? Kita balik ke tadi ya. Oke. Sekarang perpangkatan. Kalau perpangkatan sama seperti perkalian, tergantung nilai pangkatnya ada berapa. Ya, kalau A pangkat 2 berarti A dikali A. A pangkat 3, A kali A kali A. Itu perpangkatan matriks ya. Oke. Ini hukum matriks nggak saya bahas, nanti dibahasnya di SPL. Saya akan kasih tahu contohnya aja. Diterapkan di bidang teknik elektro. Contohnya ini, ada rangkaian dengan arus masuk di, ini titiknya ya, ini patokannya, ini titik. Kita cek arahnya, yang masuk atau mengarah ke titik sama yang menjauhi titik. Kalau yang masuk atau mendekati titik itu adalah arus masuk. Ini dia, I2 sama I3. Sedangkan yang keluar itu I1 sama I4. Nah, ini masuknya ke hukum Kirchhoff, yaitu arus masuk sama dengan arus keluar. Itu arus ya, atau current. Berarti persamaannya menjadi I1 ditambah I4 sama dengan I2 ditambah I3 yang ini. Nah, I1 dan I4 adalah arus keluar, atau terbalik juga sama aja. Yang penting ada sama dengannya di sini. Nah, ini ya. Itu hukum Kirchhoff pertama. Nah, pengaplikasiannya gimana? Menggunakan matriks yang ini. Kalau sudah masuk loop ya. Ini loop. Loop pakai variabel, pakai OBE. Nah, ini nih. Penggunaannya dalam rangkaian listrik. Jadi ada loop atau rangkaian tertutup seperti ini dengan V sebagai sumber atau tegangan masukannya. Ini positif ya di sini. Berarti arah arusnya dari positif ke sini. Ke kiri. Kiri, ke atas, ke kanan, sehingga loopnya gini bentuknya. Searah jarum jam. Ya, dengan ada 2 loop di sini. Loop yang atas dan loop yang bawah. Loop yang atas di sini ada I1. Ya, ini arah arusnya. Ini panah arusnya. I1 dengan R1, terus I2 dengan R2. Dia bertemu lagi di titik ini yang sama, dan kembali ke sumber tegangan. Pada rangkaian tersebut, sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, didapatkan loop seperti ini. Nah, variabelnya itu dimasukkan ke dalam matriks untuk mencari R. R1, R2, dan juga mencari nilai I. Nah, ini masuknya ke matriks perkalian ya. Perkalian. Ini nanti barulah didapat nilai dari R maupun I. Ini nggak saya bahas sekarang ya, karena ini masuknya ke SPL. Ke bab berikutnya, menggunakan OBE. Nah, sampai dia didapatkan matriks diagonal seperti ini.
diagonal 1. Ini variabel pertama, kedua, dan ketiga dengan nilai masing-masing di sini. 5, 10, 2,5. Nilai I-nya. Yang dicari nilai I, yang dieliminasi adalah R atau resistensinya. Bu, kalau mau nyari R-nya gimana? Tinggal disubstitusi dari nilai I ini. I1, I2, I3 ke persamaan loop tadi. Yang ini. Ada loop 1, loop 2, loop 3. Itu ya. Itu penerapannya di elektro. Atau rangkaian listrik arus lemah ya. Oke. Sampai situ dulu. Ini yang jurnal, kita ke latihan soal. Latihan soal ini determinan. Oke. Ini. Nomor 1, hitunglah determinan matriks di bawah ini. Saya minta saya kerjain. Ini enggak semuanya open cam. Coba yang bisa open cam tolong dibuka ya kameranya ya. Fatur Rohman Gimnastiar. Yuk kerjain. Nomor 1. Determinan. Langsung sebut aja angkanya. 3 kali 5, 15 dikurang 3 kali 2, 6. Hasilnya? 9. Oke. Makasih. Selanjutnya. Oh, Fatur Rohman sudah. Naufal Hakim. Nomor 2, determinan. Langsung sebut angkanya. Naufal Hakim, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Yuk langsung jawab. Min 8 dikali min 2. 8 kali min 2. Hasilnya berapa? 16. 16. Terus? Min 3 dikali 2. Min 6. Min 6. Tulisnya minus di sini. Iya. Terus ini min 6. Gini ya? Iya. Oke, hasilnya berapa? 12. 12. 12. Eh, Min 6 di 16 dikurang. itu 6 di ini kan, Bu, min ketemu min jadi plus 6 tambah 6. Iya. Iya, 12, Bu. 6 tambah 6. Jadi 16 tambah 6. 16 ya? Oh iya, lupa, Bu. Berapa? 22. Oke, bisa semua berarti ya determinan ya. Makasih Naufal Hakim. Saya lanjut aja. Oh, ini ada angka yang besar nih. Coba. Muhammad Rizky. Siapa nih? Muhammad Rizky siapa? Muhammad Rizky Saputra. Nomor 10. Pakai kalkulator aja. 14 kali min 15. 400 minus 420 di 15 kali 16 plus 480 sama dengan 900 minus 900. Oke. Paham semua ya determinan. Kita ke kofaktor. Latihan soalnya minor dan kofaktor.
Oke, untuk mencari determinan. Tadi matriks ordo 2x2, caranya seperti tadi ya, sederhana. Bagaimana dengan determinan untuk ordo 3x3? Kalian bisa menggunakan minor dan kofaktor yang tadi sudah kita bahas. Yang Sarus kita belum bahas, kita bahas dulu dengan metode Sarus. Ini metode Sarus ya. Ada ordo 3x3 di sini. Caranya adalah tambahkan, perhatikan ya, tambahkan 2 kolom pertama matriks. Jadi kolom pertama itu yang ini. Kita tambahkan di belakang. Setelah kolom ketiga. Nah, jadi yang ini ke sini ya, sama. Kita tambahin. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kolom kedua kita pindahkan ke sebelahnya. Jadi ada penambahan 2 kolom di sana, di sisi kanan, di luar matriks. Ya. Jadi garisnya di sini tetap ada. Sehingga seperti order matriksnya itu 3 kali 5. Ya, padahal itu alat bantu saja. Nah, setelah kita masukkan kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan, kita tarik garis seperti miring ya, atau diagonal. Garis yang pertama yang ini, A11, A22, A33. Yang kedua adalah A12, A23, A31. Yang ketiga A13, A21, A32. Itu nilainya positif ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Kebalikannya, nah ini kan yang tadi dari kiri atas ke kanan bawah udah mentok tuh ya, 3 anggota gitu ya, anggota matriks. Sekarang dari kanan atas ke kiri bawah, kita tarik garis dari sini, A11, atau karena ini seperti ordonya 3 kali 5, berarti seperti A14 ya. Ini ya, A14, A23, A32. Ini. Sama yang ini, yang kedua, berarti A15 ya. Tapi angkanya sama, A12. Nah, ini ada 1, 2, oh ya, satu lagi, 3. A22, A31. Nah, nih. Sehingga ditulis A11, A22, A33, ini yang pertama. A12, A23, A31, ini yang kedua. A13, A2. Sebentar ini. A33, A12, A23, A31. A13, A harusnya A21 ya. A21, A21 sama A32. Nah, dikurangin. Ini tulis minusnya. Ribut dulu, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, yang keempat minus A11, A23, A32, minus A12, A21, A33, dan minus A13. Oh, ini belum ditulis ya. A13, ketik aja nih.
A1, 3, A2, 3, A3. Dari sini. A1, 3, A2, 2, A3, 1. Oke, itu adalah metode Sarus. Contoh, tentukan matriks A dengan orde 3x3 dengan himpunan anggota seperti pada gambar berikut. Tentukan nilai determinan matriks. Kita tulis dengan cara yang tadi ya. Menuliskan dua kolom, kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. Sehingga didapatkan seperti ini. Kita gambar dulu metode Sarusnya A31, A11, ini ya. Min 3, 1, min 1, terus ini notasinya adalah positif. 4, 3, 1 positif juga. 2, 2, 0 itu positif. Yang negatif dari sini ya. 2, sebentar, harusnya ini, oh ini. Dia nulisnya terbalik dari bawah. 1, 1, 2, oke sama ya. Ditambah 0, 3, min 3 yang ini. Nah, ini harusnya minus. Nah, terus yang ini juga harusnya minus. Minus, min 1, 2, 4. Sebentar, kita balik ke atas tadi. Gambar yang ini. 1, 2, 3. Oh, ini harusnya di sini ya. A1, 3. Oh, iya. Harusnya ini. Yang ini ya. A1, 3, A2, 2, A3, 1. Nah. Ini sama yang ini. Nah, berarti harusnya tadi A13, A22, A31, terus A11, A23, A32 sama A12, A21, A33. Dia nulisnya terbalik nih. Ya, harusnya urutan pertama yang ini dulu ya. Ini A13, baru yang kedua A11, yang ketiga yang ini A12, gitu ya. Berarti yang ini tidak dibutuhkan. Saya hapus dulu. Nah, ya. Kita balik ke soal. Oke, angkanya dicek sudah betul semua belum? Sampai sini tadi ya. Minus, min 1 kali 2 kali 4. Dah, tinggal dihitung. Min 3 kali 1 dikali min 1 hasilnya 3 positif. Ditambah 4 kali 3 kali 1, 12 positif juga. Ditambah 2 kali 2 kali 0. 0 hasilnya. Dikurangin 1 kali 1 kali 1 hasilnya 2. Dikurangin 0 kali 3 kali 3. Oke, 0. Terus yang terakhir min 1 dikali 2 dikali 4. Hasilnya minus 8. Nanti ketemu minus dia di sini. Oke, hasilnya 3 tambah 12 tambah 0 yaitu 15. Dikurangin 2 tambah 0 dikurang 8. Minus 6. Berarti 15 dikurang minus 6. Hasilnya 21. Ya, 15 dikurang minus 6. Berarti dikurang minus tuh berubah jadi positif. Sehingga 15 ditambah 6.
Sehingga nilai determinan matriks A adalah 21. Itu dengan metode Sarus. Bu, kalau menggunakan metode kofaktor dan minor bisa, dan hasilnya harus sama. Ya. Oke. Masih ingat metode minor kofaktor tadi? Jangan lupa ya. Dirubah dari baris ke. Oke, ini contoh yang kedua. Determinan matriks orde 3x3 dengan menggunakan metode Sarus. Oke. Yuk, coba dikerjain. Yang sudah dapat jawabannya bisa klik raise hand dan atau di kolom chat ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak coba dikerjain ini. Saya kasih waktu. Yang bisa menjawab klik raise hand atau ketik jawabannya di kolom chat. Ini matriksnya. Coba ya. B, 3, 5, min 2, itu baris pertama. Baris keduanya 2, min 8, 4. Baris ketiganya 4, 3, 7. Berarti nanti kalian tambahkan 2 kolom. Dari kolom pertama, 3, 2, 4, sama 5, min 8, dan 3. Terus bikin garisnya. Dikali. Ini positif. Ini dikali. Positif. Ini dikali. Positif. Yang negatifnya ini. Ini dikali. Negatif yang ini dikali. Negatif ini dikali. Oke. Yuk coba. Rizky Ramadan min 270. Oh, banyak sekali yang bisa jawab. Yang pertama menjawab Muhammad Rizky Ramadan ya. Min 270. Semuanya min 270. Oke. Muhammad Rizky Ramadan, Raymond, Kaushi, Saka, Wika, Dukru, Sinta. Ada jawaban lain? Nanti kita cek sama-sama jawabannya. Davakan Skamajaya minus 270. Rio Alvin Ananto minus 270. Hampir sama semua, minus 270. Dicek ya, angkanya satu persatu ya. Jangan sampai ada yang keliru. Minus positif itu sangat mempengaruhi. Sehingga kalau ada yang istilahnya salah tulis gitu ya, nah akan mempengaruhi jawaban akhirnya. Oke, kita cek sama-sama ya jawabannya. Kalau benar berarti kalian sudah bisa pakai metode Sarus ini. Oke, benar. Minus 270.
Saya catat ya, namanya siapa aja tadi sebagai poin. Rizky Ramadan, Raymond, Oshi, Saka, Dwika, Zukur, Sinta. Oh, ada yang beda nih. Muhammad Rifki Saputra. Jawabannya minus 262. Iya salah Bu, saya dikurang tadi. Oh iya, sebelah mana yang salah? Yang 64 saya malah di Ini. 64 kurang 36 dikurang 70. Oh iya. Tapi kalau misalkan dikurang seperti itu juga bisa dengan cara ininya dihapus ya, kurungnya. Jadi nulisnya minus 64 dikurang 36 dikurang 70 itu juga bisa. Ya, kurungnya dihilangin. Atau dengan yang itu, pakai kurung minus 64 ditambah 36 ditambah 70 sama aja, pasti sama aja hasilnya. Ya, cuma bedanya dikurungnya aja. Iya Bu, makasih Bu. Ya, nggak apa-apa, tetap saya catat aja. Tadi sampai mana sih? Rifki Saputra. Rifki Saputra. Darvakans. Ahmad Sofyan. Oke, udah bisa semua berarti ya. Cuman lebih hati-hati dalam menghitung. Oyo, Miftahul, sama semua jawabannya. 270. Oke, kita lanjut. Masih ada waktu. Ini masih sarus ya, determinan. Sarus semua dengan cara sarus ordenya. Oke, sekarang metode minor cofactor untuk orde 3x3. Ini dia, kita ke contoh dulu. Ini lebih istilahnya lebih apa ya? Lebih disesuaikan aja. Lebih nyamannya pakai yang mana. Kalau kalian ketemu soalnya pilihan ganda. Beda kalau esai, tergantung yang diminta apa. Carilah determinan matriks menggunakan sarus. Ya udah gunakan metode sarus. Kalau soalnya mintanya minor atau kofaktor seperti ini. Kita bahas ya, contohnya dulu. Tentukan determinan matriks berikut menggunakan minor dan kofaktor pada baris ke-1. Oke. Di sini matriksnya baris pertama adalah 1, 5, dan 0. Jadi kita bisa menggunakan di soal dia mintanya kofaktor baris ke-1 ya. Berarti M11, M12, M13. Ya. Oke, kita masukkan nilainya. 1 dikali nah, 1 dikali minus 1 pangkat 1 plus 1 M11. Berarti kita faktorkan dulu ya. Dia mintanya M11 ya. Berarti yang nggak dipakai adalah baris pertama sama kolom pertama. Jadi untuk minor 11 hasilnya adalah 4, min 1, min 2, dan 0 yang ini. Nah, ini adalah minor 11. Terus yang kedua minor 12. Berarti minor 12 baris pertama sama kolom kedua nggak dipakai. Yang ini sama yang ini.
tidak dipakai, dibuang. Hasilnya adalah 2, 0, min 1, dan 0. Ini adalah minor 1, 2. Yang ini ya, M12. Terus yang ketiga minor M13. Berarti yang tidak dipakai adalah baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama, kolom ketiga. Berarti yang hasilnya adalah 2, 4, 0, sama min 2. Nah, itu adalah si minornya ya. Kalau yang ini 1, min 1 pangkat 1, 1, itu dari dibalik ya. 1, min 1. Itu min 1, 1 pangkat 1. 5 min 1, 0 min 1. Berarti 1 dan min 1. Ini 5 min 1 sama 0 min 1. Oke, barisnya ini yang pertama. Min 1-nya dari Oke, dari ini ya. Dari rumus. Ini rumusnya. Nah, ya. Untuk determinan 3 kali 3. Kofaktor dan minor. Ini rumusnya ya. Oke. Simpan pakai ini. Yang ini aja. Baris pertama. 1, 5, dan 0. Nah, pangkatnya adalah baris dan kolom masing-masing minor ya. 1, 2, 1, 3. Oke, kita hitung 1 dikali minus 1 pangkat 1 plus 1. 1 plus 1 adalah 2, sehingga minus 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1. Positif. Terus 0 dikurang 2 adalah determinan dari minor 1, 1. Yaitu 4 dikali 0 dan min 1 kali min 2. 4 dikurang berapa nih? 4 kali 0, 0 ya. 0 dikurang 2. Ya, jadi minus 2. Itu yang minor 1, 1. Yang minor 1, 2 dideterminankan. 2 dikali 0 adalah 0, min 1 dikali 0 adalah 0. Ya. 5 dikali min 1 pangkat 1 plus 2, itu pangkat 3. Kalau pangkatnya ganjil, berarti hasilnya sama seperti sifat dari bilangan itu, yaitu negatif. Ya, pangkat 3 adalah ganjil, jadi min 1. Sehingga 5 dikali min 1 adalah min 5, min 5 dikali 0 adalah 0. Itu yang kedua. Minor 1, 3 dideterminankan. 2 dengan min 2, 4 dengan 0. Sehingga min 4 dikurangin 0 ya, 4 kali 0, 0. Sehingga hasilnya adalah, karena pengalinya 0, ya udah, hasilnya 0. Min 2 ditambah 0 hasilnya min 2. Bahkan disesuaikan, lebih cocok pakai yang mana? Yang sarus atau minor kofaktor. Kalau soal pilihan gan, ya kalau esai diingat rumusnya yang ini. Untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3 menggunakan metode minor dan kofaktor, rumusnya ini. Determinan matriks A sama dengan sigma N sampai J sama dengan 1
A dikali IJ dikali dalam kurung min 1 pangkat I plus J dikali minor IJ. Ya, sigma ini menandakan berapa banyak minor yang diinginkan. Misalkan kayak tadi ya, baris pertama. Kebetulan kolomnya ada 3, berarti jumlah sigmanya itu ada 3 kali. Ya, minor 1, 1, minor 1, 2, dan minor 1, 3. Kalau kolomnya 4, 5, 6, disesuaikan dengan nominalnya N ini. Ya. Oke, itu determinan hari ini yang kita pelajari. Yang ini, oh ini sama ya. Oke, bagian soal. Nggak keburu ya. Ini saya jadikan tugas aja ya di GCR. Yang ini. Sebagai CBL. Ambil salah satu baris. Oke, ini aja. Ini ya. Nanti filenya, coret-coretannya saya kirim ke GCR sekaligus tugas ini. Deadline-nya saya ganti aja, jangan hari Minggu deh. Dari H-1 sebelum mata kuliah. Tapi kalian kalau bisa kerjain secepatnya ya. Jangan ditunda. Oke, kita absen dulu. Silakan open cam-nya yang bisa buka kamera atau tidak ada trouble dengan device. Saya buka di COSEC 17 dulu. Oke, ini kita pertemuan kedua ya. Agnes, sedia Nanggur. Hadir, Bu. Abimael. Abimael. Hadir, Ibu. Zaki Trianggono. Hadir, Bu. Satria Bagus Pratama. Hadir, Bu. Slide, screen saya yang absen kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Satria kemarin kemana? Kemarin saya itu, Bu, ada keperluan cuma lupa bilang ke PJ. Oke, tapi saya anggap Alfa ya, karena Iya, tidak ada maaf, Bu. info ke PJ. Albert Jordan. Masih sakit ya? Rani Nirmalasari. Rani. Masih sakit? Alinda Natasha. Hadir, Bu. Cecilia Natasha. Hadir, Ibu. Maaf belum bisa on cam. Iya, nggak apa-apa. Lekas sehat ya, Cecilia. Ya, Ibu. Makasih, Bu. Fatur Rahman Gimnastiar. Jadi ada ya. Muhammad Rizky Saputra. Bu. Dava Mardianto. Hadir, Bu. Firly Dwi Febrianto. Hadir, Bu, hadir. Faiza Amalia. Hadir, Bu. Raditya Raihan. Hadir, Bu. Raditya Raihan. Tadi Faiza sudah belum? Sudah, Bu, tadi. Sudah ya. Fauzan Ferdiansyah. Hadir, Bu. Raditya sudah tadi ya. Noval
Noval Zahran, Hadir, Bu. Muhammad Salman, Hadir, Bu. Oh, tinggal absen doang, Mak. Hadir, Bu, hadir. Sip. Rido Fabio, Hadir, Bu. Muhammad Zaid Putra, Hadir, Bu. Danang Ali Bahtiar, Hadir, Bu. Ibnu Haris Prianto, Hadir, Bu. Muhammad Rifki Saputra, Hadir, Bu. Raffi Fadila, kemarin nggak hadir juga ya. Ada info nggak ke Safi atau ke Cecil? Nggak ada Ibu ke saya. Nggak ada. Ke Safi ada? Nggak ada, Bu. Oke. Toha, Hadir, Bu. Hadir. Michael Nathanael, Hadir, Bu. Mozaik Asyuhada, Nurdin, Alfa ya. Nggak ada info ke PJ? Tidak ada Hadir, Ibu. Bu. Hadir, Bu. Oh, Mozaik hadir, Bu. camnya bisa dibuka? Lagi nganterin adeknya, Bu. Ini emaknya. Oh, Saya suruh nungguin HP dulu, ntar kalau dipanggil katanya saya suruh nyaut. Daripada iya. dialpain kayak barusan, Bu. Oh iya, oke. Iya, Bu. Maaf ya, Terima Bu. kasih. Emaknya Iya, yang absen ya, Bu. iya, Bu. Makasih Kagak ya, ngerti, Bu. kagak ngerti mencetnya, Bu. Saya nyariin pencetannya di sebelah mana. Oh, iya. Nggak apa-apa, Ibu. Terima kasih. Saya lanjut ya. Maaf ya, Bu. Iya. Davakans. Hadir, Bu. Hadir. Septian Arjuna. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Muhammad Iza. Tidak Hadir, ada Bu. info. Oh. Muhammad Faik Hiban. Hadir, Bu. Al-Zahra Mazaya. Hadir Bu. Tamonangan Benedik. Hadir, Bu. Aditya Rizky Pratama. Hadir, Bu. Muhammad Fikri Ardia. Hadir. Arjuna Melandri Putra. Hadir, Bu. Faiz Fadilah. Kemarin sudah Alfa. Hari ini ada info ke PJ? Tidak ada Ibu. Bang, Baik. buruan, Bang. Absen nih. Ngomong dulu nih. Richard Hanafi. Absen, buruan. Udah, Richard Mami. Hanafi. Kocak. Hadir, Bu. Diketawain sama Bu Ada. dosen. Oke. Nabil Abdillah Fatah. Tapi tadi Tidak udah. ada. Nabil Abdillah Fatah. Kemarin Alfa juga ya? Kemana ini Nabil Abdillah Fatah? Muhammad Nabil? Hadir, Bu. Ada. Muhammad Koshi ada ya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Kita ke kosek selanjutnya. Kosek 18. Oke. Muhammad Dendi Lukman Hakim. Hadir, Bu. Dwika Meidro. Hadir, Ibu. Miftahul Ulum. Hadir, Ibu. Rio Alvin. Hadir, Bu. Muhammad Rizky Ramadan. Hadir, Bu. Malik Ibrahim. Alfa ya. Saka Muhammad Basori. Hadir, Bu. Tadi ada ya. Roy Trisah Putra. Hadir, Bu. Latifah Nurul. Hadir Ibu.
Herawati, Hadir Ibu. Ahmad Sofiullah, Hadir Ibu. Restu Salih Putro, Hadir, Bu. Iqbal Arifin, Hadir, Bu. Hani Firmansyah, Hanif Firmansyah, masih sakit. Setiadi Dwi Wahyu, Desti Aulia, Hadir Ibu. Fazrul Ramadan, Hadir Bu. Nur Alfiah Dea, Hadir Ibu. Radi Syahfati, Hadir Bu. Nadine Syakila, Hadir Ibu. Sukro Fatir, Hadir, Bu. Bobby Ihsan, Pamungkas. Saya tadi lihat Bobby deh. Bobby error, Bu. Keluar masuk sendiri dari tadi. Oh iya, ada ya. Naufal Hakim, Hadir Bu. Raymond Andrew, Hadir, Bu. Muhammad Hilmi Muzaki, Hadir, Bu. Sinta Fadila, Hadir Ibu. Muhammad Wildan, Hadir, Bu. Muhammad Syafi, Hadir Bu. Herman. Hadir Bu. Oke, Herman di mana posisi? Di Kalimantan Bu. Oh, kapan ke Jakarta? Habis Bulan Lebaran. depan Bu. Aisyah, Hadir Bu. Muhammad Afri Janufa. Hadir Bu. Oke. Abraham David. Abraham, ini nggak ada info ke saya ya. Ke Peggy juga nggak ada. Enggak ada Bu. Ivan Setiawan, Hadir Bu. Rafael Nadal. Hadir Bu. Oke. Muhammad Dafa. Masih sakit ya. Muhammad Fadil Maulana. Muhammad Fadil Maulana. Apa ya? Alsi Dwi Rizky. Hadir Bu. Rafa Hazim Syah. Rafa Hazim Syah. Alfa ya. Nariyah. Hadir Bu. Oke. Ini kita sudahi kelasnya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. CBL atau tugas sama hasil pembelajaran kita tadi akan saya share di GCR ya, di 2 Kosek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Terima kasih Mama. Masih record kan ya tadi ya?